Indonesia, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Tapi sekarang ini perjalanannya lagi berada di titik yang sangat krusial. Sebuah perjalanan yang penuh harapan, tantangan, dan perubahan yang, wah, cepat banget. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi, ada satu pertanyaan besar di sini. Dulu kan Indonesia itu kayak bintangnya demokrasi di Asia Tenggara ya. Tapi kok sekarang banyak yang bilang kita ini lagi ada di persimpangan jalan. Sebenarnya ada apa sih? Nah, dalam paparan kali ini, kita akan coba mengurai kekuatan-kekuatan apa saja yang lagi membentuk masa depan politik Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih kita sepakat dulu soal apa itu transformasi politik. Ini bukan cuma soal ganti presiden atau ganti pemimpin loh, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal perubahan fundamental pada aturan mainnya, bagaimana kekuasaan itu disusun, diperebutkan, dan dianggap syah oleh publik. Nah, dengan kerangka berpikir ini, mari kita mulai. Supaya kita bisa paham kondisi hari ini, kita perlu sedikit flashback. Yuk, kita mundur sejenak ke titik awalnya, ke tahun 1998. Sebuah momen yang melahirkan janji besar demokrasi modern di Indonesia. Perjalanan ini punya beberapa titik balik yang penting. Tahun 98 itu adalah ledakan kebebasan, awal dari era reformasi. Lalu 2004 ini adalah momen penguatan, di mana kita untuk pertama kalinya bisa memilih presiden secara langsung. Nah, kemudian kita lompat ke 2019. Disinilah polarisasi politik terasa sangat tajam, yang seolah-olah menjadi panggung untuk pertarungan yang kita saksikan hari ini. Sekarang kita masuk ke inti perubahan yang pertama. Cara para elit politik kita bermain. Aturan mainnya atau playbooknya udah bergeser secara fundamental. Beda banget dari yang mungkin kita bayangkan di awal-awal reformasi dulu. Coba deh perhatikan pergeseran ini. Dulu politik itu seringkali digerakkan oleh ideologi. Partai yang satu punya gagasan A, partai yang lain punya gagasan B. Tapi sekarang logika utamanya adalah pragmatisme. Bukan lagi soal perjuangan ideologis, tapi lebih ke tawar-menawar transaksional demi stabilitas dan tentu saja akses ke sumber daya. Fenomena inilah yang kemudian sering disebut sebagai politik kartel. Terus gimana cara kerjanya? Pertama, bentuk koalisi super gemuk yang merangkul hampir semua kekuatan politik. Efeknya, oposisi yang tugasnya mengawasi dan mengkritik jadi lemah banget, nyaris tak bersuara. Dan tujuan akhirnya yaitu tadi, menjaga stabilitas sambil membagi-bagi akses ke sumber daya negara di antara para elit. Ini adalah sebuah permainan yang sangat sekali berbeda. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Logika pragmatis ini punya konsekuensi yang sangat nyata. Kita bisa lihat contohnya pada pelemahan KPK, yang notabene adalah simbol reformasi lewat revisi undang-undang. Kita juga melihatnya dalam amandemen yang membuka kembali pintu bagi militer untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Dua hal ini adalah langkah besar yang jelas mengancam prinsip akuntabilitas dan supremasi sipil. Nah, di saat yang bersamaan, ada satu kekuatan transformatif lain yang muncul dan mengubah segalanya, yaitu disrupsi digital. Teknologi, suka atau tidak suka, telah menciptakan sebuah medan pertempuran politik yang benar-benar baru. Coba bayangkan angka ini. Lebih dari separuh pemilih di Indonesia sekarang adalah Gen Z dan milenial, generasi yang lahir dan besar dengan internet. Artinya apa? Arena politik itu sudah pindah, bukan lagi cuma di koran atau TV, tapi di layar ponsel kita semua. Siapapun yang berhasil menguasai narasi digital punya potensi besar untuk memenangkan pertarungan. Dan di medan perang digital ini muncullah tentara model baru, para buzzer atau pasukan cyber. Mereka ini bukan aktivis biasa ya, ini adalah jaringan-jaringan terorganisir yang seringkali dibayar untuk membentuk opini publik secara online. Ini bukan lagi gerakan organik, tapi sudah menjadi sebuah industri. Dampak dari semua ini, wah dalam banget. Seperti yang ditekankan di sini, masalahnya bukan lagi sekedar siapa yang menang atau kalah pemilu. Taruhannya jauh lebih besar, yaitu kemampuan kita sebagai masyarakat untuk bisa sepakat tentang apa itu fakta dan apa itu kebohongan. Realitas itu sendiri yang dipertaruhkan. Dan inilah senjata-senjata andalannya. Ada iklan yang menargetkan Anda secara sangat personal. Ada konten-konten video pendek di TikTok yang bermain dengan emosi. Dan tentu saja ada operasi disinformasi yang dirancang khusus untuk menyebar narasi palsu. Ya, selamat datang di era kampanye politik abad ke-21. Oke, jadi kita punya dua kekuatan besar yang bekerja. Di level atas ada tawar-menawar elit, di level bawah ada disrupsi dan kebisingan digital. Nah, kombinasi dari dua kekuatan inilah yang membawa demokrasi Indonesia ke sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial.
Analisis menunjukkan ada dua kemungkinan jalan di depan. Jalan pertama, kita terus maju menuju konsolidasi demokrasi, di mana institusi diperkuat dan hukum ditegakkan. Atau, jalan kedua, kita mengalami kemunduran, menuju apa yang disebut rezim hibrida, sebuah sistem di mana pemilu sih tetap ada, tapi itu cuma jadi sampulnya saja, sementara kebebasan dan akuntabilitas diam-diam terkikis dari dalam. Dan kita tutup paparan ini dengan satu pertanyaan besar. Di satu sisi, ada para elit yang membuat kesepakatan dan mesin digital yang menciptakan kebisingan. Tapi di sisi lain, ada generasi baru yang semakin kritis dan sangat melek digital. Pertanyaannya adalah, kekuatan mana yang pada akhirnya akan lebih dominan dalam menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan? Ini adalah pertanyaan yang belum terjawab dan jawabannya akan menentukan nasib bangsa ini.